Dalam kebaikan dan kasih Tuhan, kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepadanya karena Dia Allah yang baik, pengasih, dan penyayang. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca. Marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, betapa bahagianya kami menyadari akan kebesaran kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami rindu firman-Mu untuk menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolonglah kami. Biarlah Engkau bekerja dengan kuasa dan cara-Mu, sehingga firman yang kami baca dan renungkan akan terus mengambil bagian di dalam hidup kami. Ini kami yang datang padamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 2 ayat 1-8. Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntut kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Demikianlah firman-Nya, haleluya, amin. Saat ini kita berada dalam tema, saudara-saudara, aku teringat kepada kasih-Mu. Saudara-saudara, bagai kacang lupa kulit. Mungkin istilah inilah yang tepat dikenakan kepada bangsa Israel dalam penggambaran firman Tuhan dalam perikop ini. Dalam sekejap Israel berubah dan melupakan perjanjian itu. Mereka bahkan melupakan segala perbuatan besar yang pernah Allah kerjakan bagi mereka, baik saat peristiwa keluarnya mereka dari Mesir maupun saat perebutan tanah perjanjian. Dalam keadaan mereka yang telah dibebaskan, mereka merasa tidak lagi membutuhkan Allah. Mereka senantiasa tidak merasa puas dengan segala yang Allah perbuat. Mereka melupakan Tuhan dan berbalik kepada dewa bangsa-bangsa lain, serta mengganti posisi Allah dengan melakukan penyembahan berhala. Saudara-saudara,
Namun Allah karena kasih-Nya kepada umat-Nya, Ia tetap mengingat perjanjian-Nya. Melalui Yeremia, Allah mengingatkan kembali bangsa Israel tentang apa yang pernah terjadi antara Tuhan dengan umat-Nya, di mana ada sebuah hubungan yang begitu erat, yang bahkan digambarkan seperti sebuah hubungan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, yakni hubungan yang penuh cinta kasih. Perjanjian yang terdapat di antara kedua belah pihak adalah perjanjian untuk senantiasa dipelihara dengan penuh kesetiaan. Saudara-saudara, sering dalam kehidupan ini kita tidak mengingat kasih karunia dan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dia terus memelihara kita, namun kita sering memberontak dan mengabaikan kehendak-Nya. Allah tetap setia dan Ia tetap mengingat janji-Nya. Karena itu saudara, ingatlah akan segala kasih-Nya dalam hidup kita. Pegang teguhlah janji-Nya, karena hanya dengan demikian kita akan terus merasakan pertolongan Tuhan. Pegang teguh dan ingatlah kebaikan-Nya, kasih-Nya, maka kita akan menikmati kemurahan-Nya. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, betapa bersyukurnya kami merasakan kebaikan-kebaikan-Mu. Betapa kami berterima kasih karena kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri, tetapi selalu hadir dan hadir dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, berkati kehidupan pribadi kami, juga berkati keluarga kami. Tuhan tahu setiap pekerjaan yang kami tekuni, semoga dari kesetiaan kami mengerjakan tugas itu, kami memperoleh berkat dan kasih-Mu. Tuhan tahu anak-anak kami yang terus bertumbuh dalam kuasa Tuhan. Tuhan tahu anak-anak kami dalam pendidikan yang terus belajar. Tuhan tahu anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Tuhan tolong dan bukakan jalan. Kepadamu lah kami berserah, sehingga dalam kehidupan anak-anak kami, mereka selalu takut dan setia hanya kepada Tuhan. Pakai kami sebagai ayah ibu, membimbing mereka dengan baik. Dan biarlah dalam keluarga kami sukacita damai Tuhan selalu mewarnai kehidupan kami. Dalam kehidupan kami juga kami sadar ada banyak pergumulan kami. Ada saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka. Ada yang berduka, Tuhan hiburkan selalu. Ada yang bergumul dengan berbagai macam persoalan dan tantangan dalam hidup ini. Topang mereka Tuhan, agar mereka melewatinya dalam kasih sayang Tuhan. Tetapi juga kami tahu bahwa ada sukacita yang boleh kami rasakan. Sempurnakan setiap sukacita dan kebahagiaan kami, agar kami kuat dan teguh menghadapi semuanya. Bapa, Engkau juga terus memberkati pelayan-pelayan-Mu. Engkau memberkati para orang tua kami dalam usia indah. Semoga mereka selalu sehat, selalu kuat, bahagia dalam Kristus. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, biar mereka selalu setia menanti firman-Mu dan hidup dari firman-Mu, sehingga iman mereka bertambah-tambah dalam kasih Tuhan. Engkau memberkati untuk bangsa kami, semoga terus tercipta suasana damai dalam kendali pemerintah kami. Teruslah Engkau menyayangi dan membimbing kami, dan ajar kami untuk mengingat kasih-Mu, bersyukur kepadamu, sehingga hidup kami berkenan bagi Tuhan. Ini kami yang berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah diri pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dan tetap kuat, tetap semangat menjalani hidup ini. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita.